Sejarah Jakarta berawal dari perebutan Sunda Kelapa, Pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan Kerajaan Sunda Pajajaran oleh Fathahillah di tahun 1527. Dan kemudian Fathahillah langsung menamainya menjadi Jayakarta. Kemenangan ini dinamakan oleh Husein Jayadiningrat, yaitu adalah kemenangan yang diraih. Kemenangan yang diraih oleh Fathahillah ini ternyata tidak terjadi pada saat VOC mencoba merebutnya di tahun 1619. VOC tepatnya pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil merebut Jayakarta dari Pangeran Wijayakarna dan menamakannya menjadi Batavia. Nah, merunut lagi ke belakang, sebenarnya di tahun 1596 Belanda sudah menjadi pengunjung tetap di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan kemudian di tahun 1610 Belanda membangun faktori atau gudang di sana, dan di tahun 1619 tepatnya di tanggal 30 Mei 1619 mereka berhasil menaklukkan Jayakarta. Pada awalnya Jan Pieter Zoon Koen ingin menamai daerah yang berhasil direbutnya itu menjadi New Hoorn, sesuai dengan daerah kelahirannya yang ada di Belanda. Akan tetapi idenya ini tidak diterima oleh de Heren Zeventien, dan seorang pegawai VOC yang bernama Van Rey konon mencetuskan ide untuk menamai daerah yang berhasil ditaklukkan ini menjadi Batavia, yang diambil dari nama suku Batav yang ada di Eropa yang mendiami delta Sungai Rhine pada masa Romawi. Dan setelah dinamai Batavia dan kemudian diputuskan bahwa Batavia menjadi ibu kota, kemudian JP Koen ini berusaha membangun sebuah benteng atau yang juga dinamakan Kastil Batavia, yang mana merupakan jalan masuk orang-orang dari laut ya ke Batavia. Dan di dalam Kastil Batavia ini semua pencatatan mengenai aktivitas kegiatan orang maupun kapal yang masuk ini ada di sini. Kemudian juga aktivitas lainnya yang terkait di Hindia Timur juga dilakukan pencatatannya di Kastil Batavia ini. Dan terkait dengan hal ini dan juga penamaan dari penyebutan Jakarta atau Batavia pada masa VOC itu dapat dilihat salah satunya di koleksi arsip Hoogkerhering nomor 853 dan 854. Nah, HR ini sendiri merupakan koleksi arsip Dewan Tinggi yang ada di Hindia Belanda. Karena memang berbagai aktivitas dilaporkan ke dewan tersebut, maka koleksi arsip ini informasinya pun mencangkup banyak hal, diantaranya korespondensi, kemudian juga ada mengenai nama kapal-kapal dan juga muatannya yang datang ke Batavia ataupun dari Batavia, dan juga hal-hal terkait lainnya. Dan juga selain itu ada juga informasi mengenai Batavia yang bisa didapat dari koleksi arsip residensi seperti Batavia, Karawang, Tangerang, karena memang pada awalnya di masa Hindia Belanda terutama Tangerang dan Karawang juga bagian dari Batavia itu sendiri. Sejak dikuasai, Batavia berkembang menjadi pusat VOC di Asia. Catatan kegiatan perusahaan dagang VOC bukan hanya mencatat mengenai administrasi dan ekonomi, tetapi juga peristiwa dan kehidupan sosial masyarakat yang membentuknya. Kasana Andri yang memuat informasi ini salah satunya dapat ditemukan di koleksi arsip Hoogkerhering yang memiliki beberapa seri yang besar seperti Das Register van het Kasteel Batavia, kemudian ada Plakat Boek, kemudian ada Notarieel, kemudian ada juga Schepenbank dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk koleksi arsip masa Hindia Belanda dapat dilihat dari Hasanah atau koleksi arsip Algemene Secretary yang salah satunya memuat mengenai pembangunan atau eksploitasi tram di Batavia. Kemudian ada juga pembelian jalur kereta Batavia Buitenzorg, dan juga ada juga penerbitan mengenai bahasa Manggarai. Dan selain itu dapat kita lihat juga hal-hal terkait lainnya
di koleksi arsip Presidensi Batavia, dan juga untuk yang kekinian informasinya dapat dilihat di koleksi arsip Kementerian Penerangan yang sebagian besarnya merupakan arsip foto, dan juga ada koleksi arsip audiovisual dari koleksi arsip TVRI. Dan di sini akan memuat isi informasi perkembangan kota Jakarta dari waktu ke waktu, tentu saja melihat dari periodisasi dari pencipta arsipnya. Sepanjang abad 17, Batavia lambat laun menjadi kota kolonial terpenting dan terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dalam khasanah arsip Hoogkereke, tidak hanya memuat mengenai arsip lalu lintas kapal Eropa, tetapi juga komoditas dan orang antar benua. Kehidupan sosial masyarakat Batavia yang terdiri dari orang Eropa, seperti pegawai VOC, tentara, klerk, pendeta, maupun non-pegawai ataupun Vrijburger dan juga mantan pegawai VOC, Cina dan Nusantara, terutama dari suku Bugis, Bali, dan Mataram, yang sengaja ataupun tidak disengaja didatangkan dengan berbagai sebab. Dan informasi mengenai rekrutan ini dapat terlihat dari korespondensi yang terjalin antara penguasa lokal dari Banten maupun Ternate dan tempat-tempat lain di Nusantara kepada Jenderal VOC di Kastil Batavia. Banyak sekali tempat ataupun bangunan bersejarah di Jakarta yang arsipnya dapat ditelusuri di Arsip Nasional Republik Indonesia. Contohnya ada arsip Gedung Museum Fathahillah atau ex-Balai Kota atau Stadhuis tahun 1710, dan juga ada bangunan yang saat ini diduduki oleh atau diisi oleh Kemenkyu atau digunakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu adalah dulunya bernama Stadhuis yang dibangun pada masa Daendels, dan juga ada Istana Merdeka atau Rijksrijk Paleis, dan tentu saja tempat di mana kita berdiri hari ini, yaitu Gedung Arsip Nasional yang dulunya merupakan gedung Landsarchief ataupun lembaga kearsipan pada masa Hindia Belanda. Dan jauh sebelum itu bangunan ini merupakan bangunan milik perseorangan yang bernama Reiner de Klerk. Dan selain pernah digunakan menjadi kediaman seorang pegawai VOC, di tahun 1926 pernah ada wacana untuk mendirikan sebuah museum di sini, yaitu Open Look Museum atau disebut juga museum dengan tempat yang terbuka, di mana kita nanti bisa melihat bahwa ada meriam-meriam, kemudian ada lonceng yang itu tadinya peruntukannya adalah untuk pembangunan museum. Catatan dalam arsip menawarkan banyak sekali sumber penulisan sejarah yang masih relevan hingga saat ini. Banyak sekali khasanah atau koleksi arsip yang disimpan di Andri yang berkaitan dengan pengelolaan Batavia maupun daerah-daerah di sekitarnya, seperti infrastruktur, kemudian pendaftaran lahan, tanah, ataupun pengelolaan perkebunan, dan juga masalah perkawinan, kemudian perbudakan, hingga akhirnya membentuk masyarakat dengan identitas Betawi yang kita kenal sekarang ini. Dan yang lebih kekiniannya lagi, kita dapat melihat perkembangan Jakarta dari masa ke masa dengan koleksi yang lebih kekinian periodenya yang dapat dilihat di koleksi arsip Kementerian Penerangan dan juga arsip audiovisual seperti di TVRI dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga koleksi dari perusahaan film negara yang salah satunya berisi mengenai Sarina dan juga program yang dimiliki oleh pemerintahan masa Presiden Soekarno.